wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 1 akan membuat video tentang memandikan bayi sebagai tugas mata kuliah keperawatan anak 2B. Perkenalkan, nama saya Minda Paksama. Saya Nadia Fatir. Saya Nadia Julika Putri. Saya Naura Nabila. Saya Masari Allah Julika. Saya Nafadila Santi. Saksikan video kami ya. Bye. Bayi adalah salah satu bentuk perawatan dasar yang bertujuan untuk menjaga kebersihan dan kesehatan tubuh bayi. Kegiatan ini dilakukan dengan membersihkan seluruh bagian tubuh bayi menggunakan air hangat dan perlengkapan mandi yang aman serta sesuai untuk bayi tersebut. Nah, selain menjaga kebersihan, memandikan bayi juga dapat menjadi momen yang sangat penting karena dapat mempererat hubungan emosional atau bonding antara bayi dengan orang tuanya tersebut. Saat memandikan, orang tua juga dapat melihat kondisi fisik tubuh bayi seperti apakah ada ruam, luka pada tubuh bayi ataupun tanda-tanda gangguan kesehatan lainnya. Saya akan menjelaskan tujuan memandikan bayi. Memandikan bayi bertujuan untuk menjaga kebersihan kulit bayi sehingga terhindar dari kotoran, keringat, dan sisa urin atau feses yang akan membuat iritasi. Selain itu, mandi membantu juga menjaga kesehatan kulit bayi, memberikan rasa nyaman, meningkatkan aliran darah, serta membuat bayi menjadi lebih rileks dan mudah tidur. Kegiatan ini memberikan kesempatan kepada orang tua untuk memeriksa kondisi tubuh bayi secara menyeluruh, sehingga jika terjadi ada kelainan bisa dapat segera ditangani. Selanjutnya, kapan sih waktu yang tepat untuk memandikan bayi? Jadi, memandikan bayi sebaiknya dilakukan pada pagi hari atau pada sore hari ketika suhu lingkungan masih terasa hangat. Bayi tidak dianjurkan mandi setelah menyusui ya, karena dapat menyebabkan bayi itu muntah atau bayi merasa tidak nyaman. Sebaiknya tunggu sekitar 30 menit setelah menyusu sebelum memandikan bayi. Bayi baru lahir tidak perlu dimandikan setiap hari. Cukup dengan 2 hingga 3 kali seminggu selama tubuhnya tetap dibersihkan setiap hari, terutama pada area wajah, leher, lipatan-lipatan kulit, dan juga pada area popok. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk keselamatan memandikan bayi. Yang pertama itu cek suhu air. Nah, sebelum memandikan bayi, periksa suhu air dengan siku. Nah, sebaiknya itu air itu hangat agar menjaga kenyamanan si bayi. Lalu yang kedua, tidak meninggalkan bayi sendirian. Nah, orang tua maupun pengawas harus memegang bayi walaupun cuma sebentar agar bayi tidak tergelincir. Dan yang ketiga, jika tali pusat masih kering, maka bersihkan dengan lap saja agar si tali pusat itu tetap terjaga kekeringannya. Dan yang terakhir, memandikan bayi sebelum menyusui dan keadaan dalam tenang, tidak mengantuk, tidak lapar, agar tidak rewel. Selamat pagi Ibu. Hari ini kita akan memandikan anaknya ya Ibu. Sebelumnya, kenalkan nama saya Nadia Julika Putri, perawat tugas pada pagi hari ini, tepatnya pada jam 8 sampai jam 12 siang. Baik Ibu, di sini saya akan melakukan memandikan anak Ibu. Nah, fungsinya itu untuk agar anak Ibu bersih. Nah, sebelumnya boleh Ibu sebutkan nama Ibu dan nama anaknya. Nama saya Fadila, nama anak saya Rekwan. Baik, izin ya Ibu untuk melihat gelang rekam medisnya. Baik, benar ya Ibu? Oke, setelah ini saya akan memandikan anak Ibu. Nah, apakah Ibu bersedia? Iya, sus, boleh. Baik, izin ya Ibu. Sebelum kita melakukan tindakan, utamakan cuci tangan dan melangkah dulu, lalu kita menggunakan handscoon. Persiapan alat dan bahan, yang pertama ada bengkok, ada minyak telon, selanjutnya ada handuk 2 buah, ada bedongan yang berisi baju bayi, ada kapas steril, terus ada kasa steril, ada bak instrumen yang berisi sarung tangan atau handscoon, ada 2 buah waslak, yang satu untuk sabun, yang satunya untuk bilas. Selanjutnya ada sabun mandi dan ada bak mandi yang berisi air hangat, kuku 2/3 bagian. Untuk pengecekan airnya, kita cukup dengan punggung tangan kita rasa apakah sudah pas atau belum. Sudah. Selanjutnya, kita pasang perlak
agar tidak tembus ke kasur. Selanjutnya kita ambil handuk, kita taruh di atas pelak tadi. Nah, pertama-tama kita akan membersihkan area mata si bayinya dulu dengan kapas steril. Kita bersihkan dari bagian dalam keluar secara bergantian kanan dan kiri. Selanjutnya kita bersihkan area telinga bayi dengan kapas steril secara bergantian kanan dan kiri. Kita bersihkan telinganya bagian kanan dan kiri secara bergantian. Baik, jika sudah itu, kita lepas satu persatu pakaian bayi secara bergantian. Jika bayi BAB, maka kita bersihkan dulu. Tapi baju jangan dibuka dulu untuk menghindari terjadinya hipotermi. Nah, hipotermi ini dapat mengakibatkan kematian pada bayi. Karena tidak BAB, maka kita langsung buka saja bajunya secara bergantian dan satu persatu. Kita tutup dulu agar bayinya tidak kedinginan. Pertama-tama, kita membersihkan area wajah dulu dengan wastafel dan air yang bersih tanpa menggunakan sabun. Kita usap bagian wajah dengan lembut. Sudah. Selanjutnya, kita membersihkan dengan sabun. Kita bersihkan mulai dari kepala, bagian leher, bagian lipatan-lipatan leher, selanjutnya bagian badan secara lembut. Jangan lupa bagian ketek, bagian tangan kanan dan kiri, bagian kaki, bagian punggung bayi. Kita bersihkan dari atas ke bawah. Dan yang terakhir, yang paling penting juga kita bersihkan area genital dari atas ke bawah. Oke, sudah selesai. Nah, setelah membersihkan dengan sabun, selanjutnya kita akan membilas dengan air yang bersih. Setelah untuk memegang bayinya, caranya itu bagian ketiak kita kunci agar si bayi tidak jatuh ke dalam air seperti ini. Nah, kita membilas mulai dari bagian muka. Kita bilas. Selanjutnya ke bagian kepala. Kita bilas sampai tidak ada sabun.
Lanjut ke bagian leher, bagian lipatan-lipatan, bagian badan, tangan, dan bagian ketiak juga. Lanjut ke bagian kaki, dan jangan lupa bagian genital. Selanjutnya ke bagian punggung bayi. Kita bersihkan dari kepala sampai ke ujung. Kita balik seperti tadi. Sudah selesai. Kita bilas. Selanjutnya kita keringkan dengan handuk. Kita keringkan sampai benar-benar kering. Dari atas sampai bawah. Jika sudah kering, selanjutnya kita angkat. Nah, jika si bayi tali pusatnya belum copot, maka selanjutnya kita bungkus dengan kain steril. Tapi jika si bayi tali pusatnya sudah copot, maka kita cukup memberikan minyak telon. Kita berikan di bagian badan bayi secara merata. Jangan lupa kita sedikit berikan pijitan dan juga bagian belakang. Nah, jika sudah selesai, yang terakhir kita pakaikan baju bayi. Kita ikat, jangan terlalu kencang. Selanjutnya kita tinggal memasangkan baju bayinya. Kita kancing. Yang terakhir kita bedong. Oke, sudah selesai. Kita pasangkan topi agar kepalanya tidak dingin. Sudah selesai dan sudah wangi. Ibu, ini anaknya sudah saya mandikan ya. Anaknya sudah wangi, sudah bersih, dan juga sudah ganteng. Terima kasih, suster. Ini anaknya, Bu. Ibu, ini sudah saya mandikan. Nah, sebelum itu apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, suster. Baik, nanti kalau ibu ada yang ingin ditanyakan, silakan pencet bel di sebelah sini ya ibu, atau bisa bertanya dengan perawat di sekitar sini. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, saya izin permisi dulu ya ibu. Ya, sus. Terima kasih. Ya, dadah ganteng. Bu, apakah ibu ada keluhan atau ada yang ingin ditanyakan ibu? Tidak, sus. Cukup. Baik, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, nanti misal ibu ingin bertanya, silakan ibu pencet bel sebelah sini atau bertanya dengan perawat yang di sekitar sini ya ibu. Ya, sus. Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, saya izin permisi dulu
Ibu. Ya, terima kasih Ibu. Iya, permisi dulu ya Ibu. Setelah selesai melakukan tindakan yang tadi, selanjutnya kita tinggal melakukan dokumentasi tindakan perawatan yang telah kita lakukan tadi. Dan jangan lupa membereskan alat dan bahan yang telah kita gunakan. 1, 2, 3.